Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang laki-laki yang bertanya, ceritanya sudah terjadi. Ketika dulu dia menikahi istrinya, mas kawinnya adalah ONH, ongkos naik haji. Sudah 10 tahun berjalan, sudah dikaruniai anak 3, namun hajinya juga belum kunjung terlaksana karena masih antri, waiting list istilahnya. Nah, beliau bertanya, bagaimana? Dan mulai nikah, selain dari ONH itu tidak memberikan apapun. Artinya sebagai mas kawin ya, kalau nafkah mah dicukupi, kalau uang belanja selalu dikasih, kebutuhan sehari-hari ndak kurang, bahkan lebih. Tapi beliau kepikiran, mas kawinku 10 tahun belum bisa kuserahkan karena memang hajinya belum terlaksana. Yang ditanyakan adalah kira-kira sah atau tidak dalam perspektif fikih Islam pernikahan dengan mas kawin ONH. Tentu kalau sudah dapat 25 juta katakan sudah dapat porsi. Tapi kapan? Ini yang belum tentu. Bahkan 10 tahun ceritanya masih belum ada kunjung diberi. Belum ada kunjung dipanggil oleh Kemenak mungkin kalau sekarang. Nah, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama-sama dalam satu catatan di dalam kitab Al-Fiqhu alal madzahibil arba'ah. Dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, falau tazawwajaha ala mi'atin ila ajalin walam yadhkur waqtal ajal. Jika ada seorang wanita dinikahi, kemudian diberikan mas kawin 100.000 katakan. Waktunya kapan? Tidak disebutkan. Halankah, kontan, atau muajalkah bulan depan, setahun ke depan? Ini tidak ditemukan. Au tazawwajaha illa waqtil hasad. Dinikahi dengan mas kawin, nanti saya bayar mas kawinnya ketika panen. Nah, panen itu kapan? Au waqti nuzulil ghaith. Fa inna tasmiyata tafsudu. Sesungguhnya penyebutan mahar yang tidak jelas itu rusak. Penyebutan mahar yang tidak jelas itu rusak. Lalu bagaimana? Wa yakunu laha mahrul mithil. Maka yang mesti dibayarkan adalah mahar mithilnya, yaitu semisal itu. Kalau memang panen, berapa panennya? Kalau panennya seumpama 5 ton, 5 ton itu harganya 8 juta, berikan 8 jutanya. Tidak harus nunggu panennya. Nah, dari sini kemudian diilhaqkan, dianalogikan bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar haji, nikahnya sah, akan tetapi penyebutan maharnya itu menjadi rusak, tafsudu. Kembalinya kemana? Mahar mithil. Berapa ongkos naik haji? Kalau ongkos naik haji, daftar untuk dapat porsi 25 juta, berangkat 40 juta sekian, maka yang mesti diterima, yang wajib diberikan oleh si suami adalah 40 juta sekian. Itu mahar mithil namanya. Maharnya kembali kepada nilainya. Nilai hajinya berapa? Dan juga mungkin ada
nanti kamu tak nikahi umroh. Kapan? Tidak disebutkan. Maka kemudian terjadi pernikahan itu, saya terima nikahnya, ini binti ini dengan mas kawin umroh. Cuman kapannya tidak disebut. Maka itu rusak dan menjadi mahar mithil. Mahar mithil artinya berapa ongkos umroh. Kalau ongkos umroh yang katakan 11 hari, sekarang mungkin di sini, di daerah kita, itu 35 juta, maka wajib memberikan 35 juta. Wanita, si istrinya, itu menjadi haknya. Ini kalau terjadi, dan ini sangat mungkin. Terlebih mungkin sebagai jurus untuk meluluhkan si wanita, si istrinya, untuk jurus meluluhkan mertuanya, mas kawinnya nanti haji, mas kawinnya umroh. Tapi kalau waktunya itu belum ditentukan dan belum ada kepastian, sekali lagi yang wajib dibayarkan adalah mahar mithil, nilainya. Bagaimana? Masih mau menggunakan haji atau umroh sebagai maharnya? Yang jelas pernikahannya sah, akan tetapi penyebutan maharnya yang rusak, kembalinya ke mahar mithil. Nilai yang layak di saat itu berapa? Bukan ketika nikah dulu. Ketika nikah dulu seumpama nilainya itu 11 juta. 11 juta berarti enggak. Ya saat ini tentunya. Saat kita berhutang. Itu kan namanya berhutang suaminya. Semoga dapat difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.